Nabi Nuh alaihissalam kita 900 dan kurang lebih berdakwah, 80 orang jemaahnya. Ya, dia barulah tenang si adik, awak baru hidup 3 tahun, beliau 900 tahun. 80 orang umatnya. Jadi mana kaji? Yang kita lakukan nih bismillah, penting hati Mak Ete tenang. Hati Pak Ete udah tenang, hati Mak Ete Uni pun tenang. Kenapa? Karena disitulah hakikat dari kenikmatan. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana pahitnya istri yang tak mendukung durhaka pada laki, anak yang tak mendukung durhaka pada bapak. Kan'an sampai digapainya lagi gunung tuh. Tapi apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh? Sabar dan tabah. Inilah seperti yang kita hadapi dalam puasa ini, sabar dan tabah. Berpuasalah seperti menghadapi kondisi batin yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi Muhammad. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Fatihah bi tarfil ayah min ba'diha. Di surat Al-Fatihah di ujung ayat separuhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadaqallahul 'azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Paete maete Uda dan Uni, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji senantiasa tetap kita tanamkan di hati ini, di akal nih, di perasaan nih, di pikiran nih. Terpaut semua kita pulangkan kepada Allah yang Maha Suci. Bila tidak, bingung kita menghadapi hidup nih. Apalagi mentok di penghujung-penghujungnya. Kenapa? Tentu sebenarnya tidak ada niat yang khusus untuk tidak datang ke masjid amal bersalat tarawih. Tapi banyak yang dikerjakan untuk menghadapi Idul Fitri. Yang kita harapkan mudah-mudahan nggak kecapean, habis jualan nanti pulang dari Kedai dapatnya 8 rakaat tambah 3 witir pun jadilah. Gitu. Amin ya rabbal. Silahkan berdagang, kita kerjakan, pulang ke rumah kerjakan 8 rakaat 3 witir. Habis itu udah istirahat, siap-siap untuk sahur. Ambillah penjara subhanal ma'bud Allahumma sholli Muhammad salat tarawih rahimakumullah. Dah
Yang penting kita kerjakan dalam melaksanakan malam itu tetap terpaut kita memuja dan memuji Allah. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maite udah dan uni yang dirahmati oleh Allah. Hidup nih sebenarnya yang kita capai adalah kenikmatan. Nikmatnya itu sejatinya adalah tergantung pada pernapasan. Napas itu bergantung kepada ketenangan hati alias perasaan, ketenangan akal alias pikiran. Kemana kajinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kembali kepada Allah. Satu. Dua, baik menurut kita, bisa jadi buruk menurut Allah. Karena batas jangkauan pikiran kita si baharu. Tak terjangkau kita jauh ke depan. Tapi Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha atas segala sesuatu. Makanya baik menurut kita, buruk menurut Allah. Begitu juga kebalikannya. Buruk menurut kita, baik menurut Allah. Mari contohnya nih, apa contohnya? Sekarang nih kita tak dapat rezeki. Menurut kita buruk. Tapi baik menurut Allah. Bisa jadi saat itu kau dapat rezeki, sombong bertambah jadi. Sama jiran tak tahu mengerti, tiada peduli, saling tak tegur sapa diri. Padahal waktu dulu kecil saling bersapa, sudah berkeluarga tak kenal satu sama lainnya. Inilah kenapa Allah bagikan nama kita yang tak cocok sama kita. Nah, bagaimanakah kenyataan ini? Inilah yang kita dapatkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat ya Allah. Bagikanlah jalan mereka tu juga kepada jalan kami. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, sepakat juga dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, juga sepakat dalam tafsir Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu pula dalam tafsir Jalalain, tafsir Al-Manar, semua sepakat bahwa seluruh nabi dan rasul dan waliuhu, wali-wali Allah, semua itu mencapai kenikmatan. Tadi yang kita sampaikan tadi, ketika duduknya kita serahkan semua pada Allah, karena kita semua ini milik Allah. Inilah kupasan kajian tadi kita. Maka kita kembali, kalau kembali kepada kita mengembalikan kepada banyak contoh. Tapi kita ambil 5 aja di sini. Ulul azmi. Ulul azmi itu adalah 5 nabi. 5 nabi yang punya masa beda-beda. Beda kondisi sosialnya, beda kondisi psikologinya, beda kondisi suasana batinnya. Pertama Nabi Nuh. Siapa tak kenal Nabi Nuh? Pak Haji, 900 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah. Tahu Pak Haji berapa dapat jemaahnya? 80 orang, bukan 80 juta. Berapa lama? 900 tahun lebih. Awak baru mau nyampe 2 tahun lagi 50, itu pun berdakwahnya baru 23 tahun. Ya salah, pasang surut. Kalau nggak istiqomah, bukan masjid istiqomah, masjid amal, masjid amal. Latihan teguh, kalau nggak teguh, latah pula ke istiqomah.
Kalau nggak teguh pendirian kita, pensiun no, jadi ustaz. Ya kan Yong? Masih buyung lagi balik kayak anak SD dulu. Kalau tidak kita mempunyai pendirian, makanya Siti Aisyah itu suka berbuat nih, tauladan nih. Uni-uni semua nih, Maetek juga nih ha. Sikit bekerja, sikit beribadah, sikit berbuat kebaikan, tapi rutin. Jangan banyak meledak. Kali ini meledak dia membagikan orang-orang yang banyak. Tapi berapa lama kemudian? 20 tahun kemudian. Apa itu? Meninggal. Bukan langsung menghadirkan orang-orang kebaikan. Tapi biarlah kita ngasih cuman 500, 5.000, tapi rutin mau berapa kali kita bagi. Daripada kita ledakkan langsung 5 juta seumur hidup sekali. Inilah yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuh dapat duha 2 rakaat silahkan, dapat tahajud 2 rakaat silahkan. Jangan ambil sampai 11 rakaat. Kalau kajian tarekat itu tetap beribadah tuh malam ambil 11. Dibayangkan 8 dia rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya, jadi 11 tiap malam. Kalau busuluk itu aja diambil setiap malam 11 rakaat. Baik, dalam kajian ini penempatan kupasan. Nabi Nuh alaihissalam kita tahu bagaimana bininya, bagaimana anaknya, tak ada satupun yang mendukungnya, hanya beberapa umatnya, itu pun tak tahu kapan, karena 900-an kurang lebih berdakwah, 80 orang jemaahnya. Jadi barulah tenang si adik, awak baru hidup 3 tahun, beliau 900 tahun, 80 orang umatnya. Jadi mana kaji? Yang kita lakukan ini bismillah, yang penting hati Mak Etek tenang, hati Pak Etek udah tenang, hati Mak Etek Uni pun tenang. Kenapa? Karena disitulah hakikat dari kenikmatan. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Sampai ada raksasa besar dulu mau ikut gabung ke kapalnya Nabi Nuh. Tapi dapat wahyu dari Allah bahwa beliau tidaklah tenggelam. Orang segini dia rupanya. Air yang bah tadi datang. Raksasa. Itu yang pernah minta makan sama Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh cukup. Dikasih Nabi Nuh cuma semangkok. Mana ketawa dia. Coba kau baca bismillah, makan nih. Baca bismillah, semangkok tak habis, separuh dia habis ya. Kenapa kau nggak habiskan? Kenyang, aku Nuh, kenyang. Kalau gitu boleh aku ikut. Kata ini dapat negara ya Allah, kabarnya mau bah ini datang nih air. Engkau teh ngapa? Engkau tinggi besar. Rupa segi tenanglah dia. Nggak tahu cerita bagaimana kelanjutan beliau. Raksasa itu. Bapak dan Ibu, Pak Ete, Ma Ete, Uni dan Uda yang dirahmati oleh Allah. Ini Nabi Nuh. Bagaimana pahitnya istri yang tak mendukung durhaka pada laki, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Anak yang tak mendukung durhaka pada bapak alaihissalam. Kan'an. Sampai digapainya lagi gunung tuh. Tapi apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh? Sabar dan tabah. Inilah seperti yang kita hadapi dalam puasa ini, sabar dan tabah. Berpuasalah seperti menghadapi kondisi batin yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Muncul pertanyaan, Ustaz Adik, itu kan Nabi, Waang siapa? Nabi itulah yang kita teladani. Siapalah kita teladani? Tak mungkin si adik aja. Nabi-nabi lah yang kita teladani. Maka inilah kaji yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana hubungannya dengan puasa? Kondisi batin. Batin ini kadang terasa. Apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ampuni aku ya Allah, ajak semua anggota badan, memohon surgamu ya Allah, ajak semua anggota badan, jauhi kami dari siksa api neraka. Tapi kalau udah namanya dua nih, asyhadu Allah, tak bisa kita ngajak orang, karena yang tahu kita betul-betul bersaksi Allah itu tiada Tuhan selain Allah, hanyalah kita sama Allah saja.
Bini laki sebelah pun tak tahu kita betul-betul lihat nuangan Allah atau tidak. Jangan-jangan nuangan batal guling atau kulkas. Makanya di situ keluar kalimatnya asyhadu Allah. Nggak bisa kita pakai nashhadu Allah mentang-mentang sudah demam lagi bahasa Arab. Dipakailah tadi nashhadu Allah ilaha. Ini kalau nggak pelajar kaji tahu tauhid. Semua mau dibahasa Arab kan mau dipakai kan tadi domirun nahnu. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Nabi yang tidak punya anak, lama bersama Siti Sarah, tidak juga punya anak. Yang pertama, hingga punya pembantu yang taat dan solehah. Datang wahyu yang mimpi tadi adalah Siti Sarah, nyampaikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun nyusul mimpi begitu juga. Akhirnya dinikahkanlah Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu yang bahagia paling pertama adalah Siti Sarah, tapi setan tak pernah tinggal diam. Iblis pun datang, kenalah goda untuk cemburu. Tapi sebelum terjadi retak rumah tangga tuh, maka diasingkanlah Siti Hajar ke daerah Quraisy. Jadi belum sempat ribut habislah. Jangan kira nanti Siti Sarah yang nyuruh ngusir. Enggak, Siti Sarah tuh yang sayang sama Siti Hajar. Gitulah istilahnya sayangnya yang di madu. Tapi sebelum terjadi pertikaian, datanglah wahyu, dibawalah Siti Hajar. Bagaimanakah kisah berikutnya? Ini bersambung nanti di masjid lain. Pada Allah mohon ampun, pada Pak Ete sekalian Uni dan Uda mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.